Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ruang Anak SD, podcastnya anak seni dan desain. Balik lagi nih dengan aku Muhammad Jurang Fajar yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari kepanitiaan acara jamu. Boleh Akang Teteh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan sebagai apa di acara tersebut? Oh ya, dari aku dulu. Baik, perkenalkan, nama aku Sahrul Dea Putra. Aku di sini sebagai ketua pelaksana jamu, dan ini teman saya Sapana. Dia di sini sebagai asisten program director. Oke, berarti dengan Kang Syahrul dengan Teh Syafana juga ya. Aku mau nanya-nanya tentang program acaranya dong ya, Kang Teh. Dengar-dengar ya, katanya acara ini tuh sempat vakum ya, dan terakhir tuh diselenggarain 2016 atau 2017 tuh. Terakhir itu di tahun 2017, itu jamu 6. Oke, berarti sudah hampir 6 tahun ya. Boleh dong, Akang. Maaf, 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ya. Oke. Boleh dong Akang Tete jelasin dulu jamu itu tuh acara apa? Soalnya kan penonton-penonton di sini juga mungkin ada yang pernah nonton tapi sudah lupa ataupun belum tahu gitu tentang acara jamu. Silakan. Ya. Jamu itu tuh suatu festival seni rupa yang bergeser jadi festival kesenian pada tahun 2015 sama 2017, yang dimana jamu ini tuh menjadi suatu ruang untuk berkarya dan refleksi dari mahasiswa seni rupa dan mahasiswa-mahasiswa kesenian yang ada di FPST juga dan di luar kampus lainnya juga gitu. Nah, acara ini tuh terdiri dari beberapa program yang umumnya itu ada pameran, ada seminar, ada workshop, ya masih banyak hal lainnya lah gitu. Oke, berarti acara ini tuh termasuk wadah untuk menampung kreativitas anak seni rupa ya. Ya. Untuk acaranya sendiri kan masuknya ke acara rutin ya, yang rutin diselenggarakan. Terus kenapa sempat vakum gitu dan baru dilaksanakan lagi untuk tahun ini? Sempat vakum itu dikarenakan waktu itu adanya COVID juga, yang itu menjadi faktor utama yang jadi tidak bisa diselenggarakannya jamu. Lalu ada masalah-masalah tertentu juga dari entah itu dari birokrasi pada saat itu, atau dari memang kalau kalau saya bertanya kepada kakak tingkat pada saat itu, memang dari human resource-nya juga belum cukup untuk bisa melaksanakan lagi gitu pada saat itu. Jadi kurang lebih seperti itu adanya jeda, nggak ada jamu lagi tuh. Oke, berarti selain karena internal ada juga eksternal ya tadi yang Ya, COVID-19 ya. itu ya. Untuk penyelenggaranya sendiri itu siapa aja tukang yang terlibat? Kalau kita membaca ke tahun-tahun yang sudah terdahulu gitu ya, dari angkatan 2001 sampai yang terakhir itu apa ya, 2000, ya 2017. Nah itu tuh yang menyelenggarakan tuh ada dari Himasra tentunya, dan prodi itu sendiri, program studi pendidikan seni rupa, serta dari Studio 229 itu. Oke, berarti ada dari beberapa instansi ya. Ya, tapi ada perubahan saat di 2015 sama 2017, yaitu jadi fakultas tuh jadi ikut juga gitu untuk mengagendakan jamu ini. Oke, berarti utamanya mah hanya oleh anak seni rupanya sendiri ya. Kira-kira berapa banyak sih Kang SDM yang ikut sertakan dalam mengelola acara ini? Apakah sekitar 80 atau bisa lebih? Bisa lebih sih. Kalau dari yang angkatan 2015 itu jamu 5, itu tuh menyentuh sampai 200 kepanitiaan. Wah. Nah, kalau untuk sekarang kita tuh kurang lebih berpatok pada jumlah angkatan, itu angkatan dari 2025, 2024 sampai 2023. Itu jadi kurang lebih ada 300-an lah ya. Iya, Wow. dan itu Berarti akan dibagi juga per sektornya ataupun per program yang akan dilaksanakan di jamunya sendiri gitu. Iya. oke, berarti mengikuti banyaknya jumlah angkatan seni rupa itu sendiri ya. Ini tuh kan berarti masuknya tuh ke acara besar ya untuk syukuran prodi gitu ya.
Untuk persiapannya sendiri kan pasti butuh waktu yang lama ya. Kira-kira berapa lama sih Kang untuk persiapan acara jamu yang sekarang? Ya, eh, kurang lebih itu akan apa ya, progresnya itu akan berlangsung selama 5 atau 6 bulanan gitu. Melihat pada saat Jamu 5 juga ada LPJ-nya waktu itu, mereka mempersiapkan itu juga ya sama 5 bulanan. Cuman memang di situ dijelaskan bahwa 5 bulan itu kurang cukup sebetulnya untuk melaksanakan jamu, harus lebih ya, semaksimalnya itu 1 tahun lah untuk membuat jamu. Oke. Iya. Nah, untuk karena si eventnya sendiri ini kita akan memberi branding kembali gitu untuk menghidupkan kembalinya si jamu. Jadi kita sebenarnya sudah cukup lama gitu untuk menyiapkan acara ini, lebih ke arah membangkitkan semangatnya lagi gitu terkait si SDM-nya, entah itu juga pada audiens-audiens yang akan kita sebagaikan target dalam event ini. Itu tuh kita sudah mempersiapkan itu loh untuk si menghidupkan kembali dan rebranding si jamunya sendiri gitu. Oke, untuk tema acaranya apakah tiap tahun sama atau tiap diadakannya itu pasti berbeda-beda Kang? Kalau temanya itu berbeda ya, kalau melihat aku membaca jamu yang 2001 sampai 2017 terakhir tuh memang berbeda temanya. Dari slogannya pun berbeda, mulai dari jamu yang pertama itu buktikan kemanjurannya, lalu ada jamu yang slogan atau temanya itu Bandung dulu baru sekarang, terus ada seni eduhai, terus yang terakhir itu seni euforia kalau tidak salah ya. Yang terakhir ya. Oke. Hmm. Kalau untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang itu aksiologi rupa. Jadi kita fokus benar-benar ingin menonjolkan rupa itu di sini tuh, di medan seni itu sebagai apa sih? Jangankan di medan seni gitu, di untuk masyarakat sekitar tuh rupa tuh untuk apa sih gitu. Jadi kita ingin menekankan bahwa seni rupa di sini tuh tidak hanya menjadi bahan estetis aja, tapi bisa menjadi media pembelajaran dan lain-lain gitu. Terlebih kita juga kan berada di lingkungan pendidikan juga gitu. Oke, kalau untuk rangkaian acaranya gimana tuh Kang? Apakah sama dengan rangkaian yang sebelumnya atau ada perubahan? Oke, mungkin aku jawab terkait untuk rangkaian eventnya sendiri. Oke. Karena pelaksanaannya itu terkait aksiologi si rupanya sendiri itu tuh untuk cabangan keilmuan. Jadi dalam programnya dan apa yang disajikan dalam event ini tuh masih berlandaskan antara seni rupa, penyajian seni rupa dan juga terkait kependidikannya sendiri. Nah, untuk kependidikannya sendiri kita tuh eventnya tuh ada berupa seminar kependidikan, lokakarya. Terus untuk itu membasiskan kependidikan latar belakang si seni rupanya sendiri di UPI. Nah, selanjutnya itu kita ada pameran, terus juga akan ada showcase untuk mungkin nanti gestar nantinya, dan juga ada di akhir ada rencananya akan ada sebuah mapping villa isola gitu kurang lebih. Wow, keren banget ya teman-teman. Untuk bicara tentang karya ya, untuk karya-karya yang nanti ditampilkan, apakah hanya dari prodi seni rupa sendiri atau open submission gitu untuk prodi lain atau bahkan open submission juga untuk masyarakat umum yang ingin mengirimkan karyanya gitu? Ya, kalau itu pameran itu tuh kalau berkaca kepada yang sebelumnya memang itu hanya ada apa ya, seniman-seniman yang ada ikatannya dengan UPI gitu, mau itu alumni atau mahasiswa aktif gitu. Nah, tapi untuk sekarang kemungkinan akan ada bagian pameran yang memang itu dijadikan open call untuk seluruh masyarakat atau seluruh para apa ya yang Penggiat bergelut di seni. bidang seni lah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi akan ada pembukaan atau entah itu ada delegasi dari kampus-kampus lain untuk berpartisipasi melaksanakan pameran ini, atau memang ini open call gitu yang sistemnya itu kurasi dari kurator. Oke, berarti ada beberapa mungkin apa ya disebutnya? Beberapa kategori ya. Oke, untuk acara ini sendiri ada nggak sih kolaborasi dengan pihak luar, misalnya apa ya, komunitas seni, galeri ataupun instansi lainnya gitu? Kalau untuk apa ya, ini untuk kerjasama gitu maksudnya. Ya. Nah, kerjasama untuk dari pihak luar tuh dari untuk sekarang itu kami sudah
beberapa udah berkomunikasi dengan komunitas seni di luar sana, termasuk ada yang namanya Sekutu. Itu mereka itu lulusan juga dari seni rupa UPI. Bener, lupa Terus Upi. ada beberapa juga yang kami targetkan juga seperti adanya studio rute, itu juga sama lulusan UPI juga, dan masih banyak target-target lain yang ingin kita ajak untuk berpartisipasi dan berkolaborasi di acara jamu ini gitu. Dan mungkin ada tambahan beberapa, bukan beberapa, cuman lebih, kita juga ada salah satu UKM universitas yang dimana juga mewadahi minat bakatnya seni rupa, dan kita pun kemarin pada pra-eventnya Jamu sendiri, Sudah. mereka sudah menjadi bagian untuk penggait seninya gitu, itu Studio 229. Ya. Kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini masih berproses ya. Iya. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu bisa bertambah mungkin. Kalau untuk tantangannya sendiri nih Kang, Akang kan sebagai ketua pelaksana dan Tetehnya juga sebagai asisten, apa sih tantangan terbesar dalam mengelola acara ini? Tantangan terbesarnya itu dari apa ya? Mungkin panitianya itu sendiri sih kalau untuk tantangan. Karena melihat dari kami juga apa ya, masih awam waktu pada saat itu mengenai tentang acara jamu ini, sehingga semangat atau nyawa dari acara jamu ke angkatan kami dan ke bawahnya itu tidak apa ya, tidak se apa ya, Semegah itulah, Ah, maksudnya ah. tidak semeriah itulah dari tanggapan audiensnya sendiri, terus Iya. juga beberapa mungkin karena mungkin banyak maru juga yang masih belum tahu nih jamu nih apa sih gitu, karena Iya, iya. memang terakhir sendiri kan di tahun 2017 2017. dan itu pun kita memang belum masuk ke lingkup perkuliahan gitu, jadi masih banyak yang belum tahu. Ya, terus ada tantangan juga yang dimana ya karena dari alumni pun juga menanti-nanti acara jamu gitu ya. Jadi tantangan dari eksternal atau alumni-alumni itu memang cukup banyak juga gitu ya tantangannya, mulai dari programnya seperti apa, terus narasi setiap programnya juga seperti apa. Itu tuh ada masukan-masukan atau ada ekspektasi-ekspektasi yang memang eh, kita mau nggak mau harus menampung itu gitu. Nah, kita juga sedang memikirkan itu sebetulnya, yang dimana si acara jamu itu bisa apa ya, bisa memberikan hal yang alumni-alumni inginkan juga gitu. Dengan Itu sih. dengan ekspektasi yang diharapkan sama alumni-alumni juga nih, dan apa yang kita dapatkan juga dari mereka itu tuh jadi suatu hal apa ya, berkesinambungan buat semangat kita dalam pembentukan kembali rebranding si jamu ini sendiri. Iya. Kayak gitu. Dan memang mungkin dari anak-anak juga dari kepengurusan yang sekarang, mereka juga kan sangat ingin gitu ya seni rupa tuh memiliki program unggulannya lagi lah, dan karena melihat keluarga FPSD yang lainnya sudah memiliki acara gitu seperti DKV yang setiap tahun ada Finder, Finder. dan ya program-program lainnya lah. Kami juga ingin melaksanakan hal yang serupa gitu, program unggulan, yaitu jamu ini gitu, karena kita kalau berbicara tentang acara dengan kakak tingkat atau alumni pasti ke jamu lagi. Nah, maka dari itu ya udah, daripada tidak ada yang menginisiasi, mungkin kita saja gitu ya. Makanya dari itu juga, dari gagasan itu juga kita menghidupkan kembali lah si jamu ini. Oke, kalau misalnya dari pesan atau nilai yang ingin disampaikan dari acara ini tuh apa sih Kang? Pesan yang ingin disampaikan dari Iya, acara dengan adanya acara ini tuh teman-teman panitia tuh ingin menyampaikan apa gitu ke masyarakat yang hadir gitu. ya, sesuai dengan tema yang kami pakai untuk acara jamu sekarang, yaitu aksiologi rupa. Nah, kami tuh sebetulnya ada subtemanya, evolusi rupa, inovasi makna. Nah, subtema ini tuh kita tuh ingin menjadi UPI itu menjadi pusat inovasi pemaknaan baru dari karya-karya yang ada di sini gitu. Jadi kampus-kampus seni lain atau khususnya yang di ranah pendidikan juga itu bisa melihat di UPI itu, bahwa di UPI itu menjadi apa ya, kalau disebut trendsetter mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi kayak kita tuh pengen juga di UPI itu menjadi patokan akan karya-karya yang ada ke arah pendidikannya gitu. Karena kita ngebenchmarknya juga tidak ke seni murni banget gitu, karena ya
kita kalau benchmarknya ke seni murni itu kan pasti ada ITB juga yang kemarin Iya. baru saja melaksanakan pasar Masyarakat seni. ya. Nah, jadi kita tuh pengen berbeda lah. Kita pengen menonjolkan sisi yang Kependidikan. pendidikannya gitu, yang kemungkinan seni murni juga tidak bisa terlalu masuk ke situ gitu. Jadi kita juga pengen meng-highlight dari sisi pendidikannya seperti itu. Jadi pesannya tuh pengen karya-karya yang ada di sini, mau itu dari alumni, mau itu dari seniman, bisa berpengaruh, berdampak baik untuk apa ya, Layak keluar. ya khalayak luar masyarakat, dan untuk turun temurun juga gitu, karena kan ilmu seni itu sangat bermanfaat juga untuk dunia gitu ya. Kalau ada istilah tuh kayak earth without art kan just gitu, nggak ada artnya tuh, Ada, kayak ya. gitu lah kurang lebih. Dan Oke. untuk basic dari eventnya sendiri kan emang latar belakangnya seni rupa kependidikan, itu kita tuh menargetkan untuk halayak luar, untuk orang awam pun juga bisa menikmati karya seni gitu, dan juga bisa mendapatkan suatu insight baru dalam event ini kayak gitu. Ya, ya. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mencari tahu info lebih lanjut gitu tuh, Kang, boy bisa dicek di mana? Oke, kalau misalnya eventnya sendiri bisa cek aja di Instagram jamu Jamu.upi. djamoe.upi. Nah, itu di sana ada beberapa penjelasan terkait rebranding dan pra-event yang akan dilaksanakan di Jamu sendiri, dan juga ada mungkin konten-konten menarik nantinya terkait pelaksanaan Jamu yang akan dilaksanakan di tahun depan gitu. Oke, terakhir nih, Teh Kang, boleh spill gak sih acara ini tuh akan diadakan di mana dan kapannya gitu? Oh. Oke. Acara jamu ini akan diadakan tentunya pusatnya tuh di gedung FSD yang baru. Oke. Lalu ada beberapa, sebenarnya ini tuh tempatnya tuh nggak hanya terpatok di FSD, karena kemungkinan juga bakal menyebar, karena supaya memberi ambience seni di UPI-nya tuh lebih terasa gitu ya. Jadi seperti adanya mapping itu kami targetkan di Isola. Di Isola. Terus pameran-pameran beberapa ada di tempat lainnya seperti di amphitheater. Terus juga kita targetkan pengen ada di museum juga, museum UPI yang di depan. Ya masih banyak lah target-target untuk kita tempatkan program-program tertentu di situ gitu. Oke. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan mungkin untuk kayak workshop atau kayak misalnya terkait program si seminarnya sendiri itu seperti apa, tapi kalau untuk bagian kependidikan kayaknya akan dilaksanakan pada gedung EPSD-nya sendiri, karena memang untuk pelaksanaannya lebih baik di studio kami kan. Dengan itu akan sangat memudahkan dengan adanya fasilitas yang sudah tersedia gitu. Oke, untuk kapan ya? Ya, Untuk kapan ya? untuk Untuk kapannya? kapannya, Iya. kita menargetkan untuk kapan terrealisasikannya itu di bulan Mei Bulan 2026. Oke, berarti tahun depan ya? Ya. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa kepoin informasi selengkapnya di akun resmi jamu.upi ya. Oke, terima kasih banyak kepada Akang Syahrul dan Teh Savana yang sudah berbagi cerita dan insight menarik tentang acara jamu. Semoga acaranya lancar terus dan sukses. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.